Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Nur Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD 1, gelombang 2 tahun 2024, Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal refleksi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan juga mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 yang telah saya susun. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal refleksi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pada mata kuliah ini terdiri dari 4 topik, yaitu topik yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Topik yang kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik tiga, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan topik empat, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, terkait dengan review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya, yaitu pada topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman belajar pada topik 2 ini saya anggap berguna karena pada topik ini saya mempelajari 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Dengan mempelajari keempat aspek ini, saya dapat memahami bahwa pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya terfokus pada satu hal saja, akan tetapi mencakup berbagai elemen yang saling mendukung. Pembahasan tentang konten memungkinkan saya untuk melihat bagaimana materi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan, minat, ataupun karakteristik peserta didik. Proses juga penting untuk memastikan bahwa cara mengajar dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar peserta didik. Produk pembelajaran yang melibatkan hasil kerja atau pencapaian peserta didik membantu dalam menilai kemajuan secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian, aspek lingkungan belajar mendukung proses pembelajaran agar peserta didik merasa nyaman dan juga termotivasi untuk belajar sesuai dengan cara mereka. Topik ini juga menjadi pengalaman belajar yang menarik karena disertai dengan video penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dianalisis sesuai dengan aspek pembelajaran berdiferensiasi yang telah dipelajari. Melihat penerapan teori langsung di lapangan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata, yaitu dalam proses pembelajaran. Video tersebut memungkinkan saya untuk menganalisis dan juga mengevaluasi strategi-strategi yang digunakan oleh guru dalam aspek konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Selain itu, pembagian tugas masing-masing kelompok juga terstruktur seperti pembuatan tugas yang bervariasi menggunakan infografis, video, ataupun podcast. Jadi, dalam satu kelas, dalam kelompok-kelompok tersebut dibagi dalam pembuatan tugas, tidak jadi tidak semua membuat infografis atau video, jadi nanti akan dibagi sehingga tugas yang dihasilkan tersebut bervariasi dan juga dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menyusun tugas. Untuk poin yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar berguna tetapi kurang menarik adalah pada ruang kolaborasi topik 3. Tugas pada bagian ini yaitu saya bersama dengan anggota kelompok diminta untuk melakukan wawancara kepada guru di tempat PPL mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan. Bagian ini berguna karena dengan melakukan tugas tersebut memungkinkan saya untuk lebih memahami praktik pembelajaran berdiferensiasi di lapangan sehingga dapat memberikan wawasan bagi saya dan rekan sekelompok mengenai pengimplementasian teori yang saya dapatkan dengan pengimplementasian nyata di lapangan, yaitu di SD Negeri Beratan 1 Surakarta. Saya dapat mengetahui bahwa dalam mengimplementasikan pembelajaran ini memiliki tantangan dan juga hambatan yang mungkin dihadapi oleh guru. Saya juga dapat mengetahui proses pembelajaran diferensiasi yang dilakukan guru di sekolah seperti aspek diferensiasi yang sering digunakan, pembagian kelompok, dan juga strategi atau asesmen yang dilakukan. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya memperhatikan dan juga memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Namun, bagian ini saya rasa kurang menarik karena saya merasa kurang puas, terutama ketika tidak banyak informasi atau pengalaman praktis yang bisa didapatkan dari wawancara tersebut. Dari wawancara, diketahui bahwa pembelajaran diferensiasi yang sering dilakukan yaitu adalah pada aspek proses, sehingga saya kurang mendapatkan wawasan mengenai penerapan aspek diferensiasi lainnya. Sebaiknya, kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah penggerak ataupun dilakukan wawancara dengan guru penggerak yang sudah benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar saya dan juga rekan sekelompok mendapatkan pemahaman seutuhnya mengenai praktik aspek pembelajaran berdiferensiasi, hambatan, tantangan, dan juga solusinya.
Poin yang ketiga yaitu adalah pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna yaitu pada aksi nyata topik satu berupa refleksi pemahaman dengan format aku pikir ternyata. Bagian ini sebenarnya menarik untuk dilakukan karena mahasiswa dapat merefleksikan pemahaman yang didapatkan setelah mempelajari materi pada topik ini dengan bantuan dua pertanyaan. Namun, pertanyaan ini merupakan pengalaman belajar yang kurang berguna karena adanya format tersebut menjadikan proses refleksi yang terbatas dan dibuat dalam satu kalimat sehingga tidak memungkinkan refleksi secara mendalam. Refleksi yang bermakna dan mendalam seharusnya memungkinkan mahasiswa untuk menguraikan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya secara lebih luas dan eksplisit dengan menghubungkannya pada pengalaman pribadi dengan teori yang dipelajari, hambatan ataupun tantangan, serta mendiskusikan cara pengaplikasiannya pada praktik mengajar. Agar bagian ini menjadi lebih berguna, sebaiknya mahasiswa dapat mendiskusikan pemahamannya dengan refleksi mendalam yang tidak dibatasi oleh ketentuan satu kalimat. Kegiatan ini juga dapat diubah dengan membuat jurnal refleksi atau membuat video refleksi, di mana mahasiswa dapat mengemukakan apa yang telah diketahui atau apa yang telah dipahaminya secara lebih luas dan juga mendalam. Poin yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Jadi, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna yaitu pada bagian elaborasi pemahaman topik 2. Pada bagian tersebut, dosen dan mahasiswa sebenarnya diminta untuk saling mendiskusikan terkait dengan materi yang telah dipelajari pada topik tersebut. Namun, hal ini menjadi pengalaman yang tidak berguna karena kegiatan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan arahan LMS. Bagian tersebut juga tidak menarik karena tidak ada tempat untuk mengunggah atau mengumpulkan hasil refleksi atau jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disajikan di LMS. Alangkah lebih baiknya agar bagian tersebut menjadi lebih berguna dan juga menarik, maka perlu adanya perencanaan dan juga pelaksanaan dan diskusi yang lebih terstruktur. Dosen dapat memfasilitasi diskusi dengan memberikan pertanyaan pemicu, membagi mahasiswa dalam kelompok kecil, serta memanfaatkan platform digital untuk kolaborasi. Selain itu, juga adanya sebaiknya untuk bagian ini, bagian elaborasi pemahaman ini juga terdapat tempat mengunggah refleksi sehingga saya dan juga rekan sekelompok dapat mengunggah hasil refleksi yang telah disusun. Dengan begitu, kegiatan elaborasi pemahaman tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar membantu mahasiswa dalam memperdalam materi dan juga berpikir kritis. Selanjutnya terkait dengan refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Mata kuliah ini memberikan pemahaman baru bagi saya mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mengapa perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang penting diketahui sebagai calon guru profesional. Mata kuliah ini membuat saya lebih memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan juga karakteristik yang berbeda, sehingga sebagai seorang guru tidak semestinya melakukan pembelajaran secara seragam. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang dapat melakukan pembelajaran dengan melayani keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Saya mendapat pengetahuan baru bahwa pembelajaran diferensiasi tidak hanya dilakukan berdasarkan gaya belajar saja, akan tetapi menurut Tomlinson terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu melalui kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Pemahaman yang saya dapatkan tersebut dapat saya terapkan di SDWPL saya, yaitu SD Negeri Pelatan 1 Surakarta, dalam menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran. Namun, penerapan pembelajaran ini juga menjadi tantangan, salah satunya karena keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Guru harus mampu mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dan juga merancang pembelajaran sedemikian rupa agar semua peserta didik merasa dilayani dengan baik dan peserta didik dapat belajar secara optimal. Kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena dalam mempelajari mata kuliah ini dilakukan dengan alur merdeka sesuai dengan yang ada di LMS. Materi yang disajikan dilengkapi dengan video pembelajaran penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat dianalisis oleh mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk menganalisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada video pembelajaran yang disajikan sebagai bentuk penerapan pemahaman yang diperoleh.
Dosen juga memberikan tugas berbasis proyek seperti infografis, peta konsep, podcast, serta melakukan refleksi pembelajaran yang memungkinkan saya untuk mengembangkan kreativitas dan juga keterampilan. Saya tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat dalam diskusi, presentasi, refleksi, dan juga teori tersebut dapat diterapkan langsung dalam pembelajaran di sekolah PPL. Secara keseluruhan, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya bagi seorang guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik, perancang serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi keberagaman peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan analisis artefak, yang pertama, artefak pembelajaran yang mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada topik 2 bagian T2.4 demonstrasi kontekstual. Jadi, berikut ini adalah artefak yang saya pilih. Artefak ini, tugas ini dikerjakan secara berkelompok untuk membuat sebuah infografis. Jadi di sini kelompok saya mendapatkan tugas untuk membuat infografis terkait dengan diferensiasi konten. Terdiri dari pengertian diferensiasi, kemudian juga hasil dari analisis video penerapan yang ada di LMS, kemudian tantangan, solusi dalam menerapkan diferensiasi konten, serta penerapan yang dapat dilakukan ketika melakukan diferensiasi konten. Uh, Kemudian, infografis ini juga diunggah melalui platform TikTok sehingga kami dapat menyebarluaskan informasi atau pemahaman yang telah kami dapatkan. Kembali lagi ke refleksi tadi. Kemudian yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena tugas tersebut memuat analisis terkait dengan diferensiasi konten. Artefak berupa infografis yang telah saya buat dapat menunjukkan pemahaman saya dan juga rekan sekelompok mengenai diferensiasi konten dan juga hasil analisis video penerapan diferensiasi konten. Saya beserta anggota kelompok dapat membahas aspek diferensiasi konten lebih dalam sehingga dapat memperluas pemahaman saya. Infografis tersebut juga menggambarkan bagaimana penerapan diferensiasi proses yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik dengan cara menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan dan juga sumber belajar yang beragam untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada isi dari infografis yang telah dibuat. Artefak tersebut berisi mengenai pengertian diferensiasi konten, kemudian analisis video pembelajaran, penerapan diferensiasi konten, hambatan, dan juga solusi dalam pengimplementasian diferensiasi konten. Oleh karena itu, infografis tersebut dapat mendukung hasil refleksi saya yang menggambarkan pemahaman mengenai aspek diferensiasi konten. Terakhir, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa atau peserta didik, perubahan apa yang saya lakukan? Jadi, perubahan yang akan saya lakukan jika saya membahas atau mengajar topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan yang saya lakukan yaitu saya akan berusaha untuk dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama, tentunya saya akan memperdalam pemahaman saya untuk mengetahui dan juga memahami kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian saya akan memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam merancang dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan aspek konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar yang disesuaikan dengan materi dan juga kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran dan juga melakukan evaluasi dan juga refleksi untuk mengetahui uh, perkembangan peserta didik serta untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran untuk kedepannya. Itu tadi adalah refleksi pengalaman belajar saya terkait dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal refleksi mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Ini adalah jurnal refleksi yang telah saya susun terkait dengan mata kuliah
PPL 2. Jadi, untuk mata kuliah PPL 2 tersebut terdiri dari 5 topik, yaitu topik 1 orientasi PPL 2, topik 2 observasi PPL 2, topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar, topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 2. Untuk review pengalaman belajar, yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Jadi, pengalaman belajar yang berguna dan menarik adalah topik 3 praktik mengajar terbimbing. Bagian ini berguna karena saya berkesempatan untuk melakukan praktik mengajar terbimbing di kelas 4B SD Negeri Batan 1 Surakarta pada mata pelajaran matematika materi luas satuan tidak baku dan satuan baku. Saya melakukan praktik mengajar dengan mengimplementasikan tugas mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen 2 atau PPA 2 mengenai penyusunan asesmen dan juga praktik pembelajaran menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Pendekatan ini membantu saya memahami pentingnya menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, praktik mengajar terbimbing ini juga berguna bagi saya karena saya dapat mendapatkan umpan balik secara tertulis dari guru melalui lomba observasi. Bagian ini juga menarik karena sebelum menyusun rancangan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kemampuan dan juga gaya belajar peserta didik. Saya belajar bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, serta mengevaluasi kemajuan mereka secara berkala. Saya juga berkesempatan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, seperti penggunaan Pickerwell, video, PPT interaktif, dan juga lain sebagainya, seperti Canva dan juga Quizzes. Praktik ini memberikan pengalaman nyata dalam menyesuaikan strategi mengajar agar lebih efektif dan berdampak bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik adalah pada topik 2, kegiatan observasi karakteristik peserta didik. Kegiatan melakukan observasi karakteristik peserta didik merupakan pengalaman belajar yang berguna karena membantu untuk memahami keunikan setiap peserta didik. Dengan melakukan observasi, saya lebih mengenal karakteristik, potensi, kebutuhan belajar, gaya belajar, kemudian latar belakang budayanya, dan juga secara lebih mendalam. Hasil dari kegiatan observasi ini dapat saya gunakan untuk memahami karakteristik peserta didik, mendekatkan diri kepada mereka, serta sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Akan tetapi, pengalaman belajar pada bagian ini kurang menarik karena saya mendapatkan kelas untuk diobservasi seperti pada PPL 1, sehingga saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan ataupun wawasan baru terkait dengan karakteristik peserta didik di kelas tersebut. Meskipun pada kegiatan tersebut sebenarnya saya juga dapat lebih mendalami karakteristik peserta didik di kelas tersebut, yaitu di kelas 4B, seperti lebih memahami apa saja gaya belajarnya, kemudian bagaimana tingkat kemampuan peserta didik pada mapel matematika, dan juga saya dapat lebih membangun kedekatan kembali dengan peserta didik. Namun, dikarenakan kegiatan pengamatan yang terbatas pada lingkungan kelas yang sama, hal tersebut terasa monoton atau kurang variasi dan juga tidak memberikan variasi yang cukup untuk menjaga keterlibatan peserta didik. Agar lebih menarik, kegiatan observasi dapat dirubah dengan melibatkan pengalaman dalam konteks yang lebih beragam, seperti kegiatan di luar kelas atau interaksi yang lebih dinamis dan dapat dilakukan di kelas yang berbeda. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna yaitu pada orientasi PPL 2 topik 1. Tugas bagian ini menarik untuk dilakukan karena kegiatan ini berupa orientasi manajemen sekolah, program dan kegiatan sekolah, kebijakan sekolah, serta berbagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan non-akademik lainnya. Namun, bagian ini kurang berguna dikarenakan tempat PPL 1 dan juga PPL 2 tetap sama, sehingga tugas orientasi tersebut tidak memberikan pemahaman baru yang signifikan mengenai manajemen yang ada di sekolah. Sebagai calon guru yang melakukan PPL di SD Negeri Batan 1 Surakarta, saya sudah memahami lingkungan sekolah, tata tertib, sistem administrasi, sistem informasi, kurikulum yang berlaku, serta pola guru dalam melakukan pembelajaran berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu pada saat PPL 1.
Agar kegiatan ini menjadi lebih berguna dan juga menarik, sebaiknya tugas pada kegiatan observasi dapat lebih dikembangkan mengenai studi kasus, hambatan, tantangan, serta solusi dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan juga rencana tindak lanjut apabila PPL 2 tetap dilakukan di tempat yang sama seperti PPL 1. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna adalah pada bagian ruang kolaborasi. Kegiatan tersebut tidak menarik bagi saya karena berisi refleksi hambatan solusi yang mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan ini juga tidak berguna karena dari hambatan, tantangan, solusi yang saya sampaikan tersebut tidak ada feedback dari dosen ataupun dari rekan mahasiswa lainnya. Sehingga saya hanya berkesan menyampaikan hambatan dan solusi yang saya lakukan. Agar kegiatan pada bagian ini lebih berguna dan menarik, saya berharap bahwa dosen juga memberikan masukan terkait dengan hambatan, tantangan, dan juga solusi yang saya lakukan. Apakah hal tersebut, solusi yang saya lakukan tersebut sudah tepat atau belum, atau adakah solusi lain untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Kemudian, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Secara keseluruhan, kegiatan PPL 2 memberikan pengalaman yang berguna bagi saya sebagai calon guru. Kegiatan PPL 2 berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa hambatan dan juga tantangan yang dialami. Hambatan atau tantangan tersebut selalu mendapatkan solusi dalam menyelesaikannya. Kegiatan PPL 2 ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari orientasi, observasi, praktik mengajar terbimbing, praktik pembelajaran mandiri, kegiatan non-mengajar, hingga refleksi akhir. Saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik mengajar terbimbing dan mandiri sehingga saya dapat menerapkan teori yang telah saya peroleh selama kuliah. Saya dapat Praktik mengajar terbimbing ini juga memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan pembelajaran di kelas 4B. Saya merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal yang telah saya lakukan dan juga menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teaching at grade level agar semua peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, saya juga melakukan refleksi dan juga evaluasi untuk memantau kemajuan dan juga hasil belajar peserta didik. Umpan balik dari guru pamong melalui lembar observasi juga menjadi bahan refleksi bagi saya untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dalam melaksanakan pembelajaran. Praktik mengajar mandiri juga memberikan kesempatan saya untuk melakukan pembelajaran dan juga mengelola kelas secara mandiri. Selain itu, kegiatan non-mengajar memberikan pengalaman bagi saya mengenai kegiatan yang dilakukan di sekolah, begitu rapat koordinasi, ekstrakurikuler, dan juga kegiatan lainnya. Dengan demikian, serangkaian kegiatan yang ada pada PPL 2 ini memberikan pemahaman, pembelajaran, dan juga pengalaman yang berharga bagi saya untuk dapat mengembangkan keterampilan profesional saya. Yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena selama melakukan PPL 2 di SD Negeri Daratan 1 Surakarta, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, karyawan, dan juga siswa-siswi sangat terbuka dan juga menerima mahasiswa PPL untuk melakukan kegiatan dan juga mendapatkan pengalaman di sana. Saya dapat menerapkan teori yang saya dapatkan ketika perkuliahan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Adanya umpan balik dari guru pamong dan juga rekan sejawat dapat mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Ketika terdapat tantangan atau hambatan, saya dan juga rekan mahasiswa selalu mendiskusikan dan berkolaborasi untuk mencari solusinya. Selama kegiatan PPL 2, saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sekolah, baik dari kegiatan orientasi, observasi, praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, kegiatan non-mengajar, dan juga refleksi akhir. Selanjutnya terkait dengan artefak. Yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Jadi artefak yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi saya pada mata kuliah PPL 2 ini yaitu adalah pada topik 3, pembelajaran terbimbing, bagian lembar observasi pembelajaran. Berikut ini link artefak terkait dengan lembar observasi pembelajaran dan juga modul ajar yang saya gunakan. Berikut ini adalah artefak yang saya pilih untuk mendukung hasil refleksi saya. Yang pertama yaitu adalah adanya lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi, ketika melakukan praktik pembelajaran terbimbing, guru memberikan umpan balik melalui lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini adalah
lembar observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 4B SD Negeri Pelatan 1 Surakarta pada mapel matematika. Yang kedua, yaitu terkait adalah modul ajar yang saya gunakan untuk melakukan praktik mengajar terbimbing di kelas 4B mengenai materi luas satuan tidak baku dan juga satuan baku. Di sini juga tertera hasil pemetaan asesmen awal kognitif dan juga non-kognitif, yaitu terdapat tiga kategori siswa, yaitu kelompok mahir, kelompok berkembang, dan juga perlu bimbingan. Kemudian hasil pemetaan non-kognitifnya yaitu berdasarkan gaya belajar. Jadi di sini dapat diketahui bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual, auditory, kinestetik, visual auditory, visual kinestetik, ataupun auditory dan kinestetik. Kemudian berikut ini adalah modul ajar dan juga rancangan pembelajaran terkait praktik pembelajaran terbimbing, yaitu saya menggunakan pendekatan TARL atau Teaching and Rate Level, kemudian menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dan juga menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan juga praktik pengukuran. Jadi nanti di sini juga terdiri dari 3 LKPD yang berbeda, yaitu masing-masing kelompok akan mengukur kertas yang berukuran sama, yaitu saya memberikan kertas yang berukuran sama, kemudian mereka akan mengukur dengan alat ukur yang berbeda. Untuk kelompok mahir, dia akan mengukur menggunakan kartu UNO, kemudian untuk kelompok berkembang menggunakan uang kertas, dan juga untuk kelompok yang perlu bimbingan akan mengukurnya atau menghitung luasnya menggunakan kertas origami. Jadi dari kegiatan tersebut nantinya peserta didik dapat membandingkan bahwa uh, ukuran kertas yang ukuran kertas yang sama yang diukur menggunakan alat ukur satuan tidak baku yang akan menghasilkan luas yang berbeda. Lanjut ke refleksi. Yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih sebagai bukti dalam mendukung hasil refleksi saya, yaitu karena model ajar yang saya susun menggunakan pendekatan teaching and grade level serta model metode media dan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Pada modul ajar tersebut juga sudah tertera jelas hasil pemetaan peserta didik yang diketahui melalui asesmen awal berdasarkan tingkat kemampuan, dan juga gaya belajar peserta didik. Modul ajar ini juga menjadi salah satu bukti penilaian untuk guru pamong. Jadi, modul ajar digunakan ini oleh guru pamong, beliau dapat melakukan observasi perangkat pembelajaran dan juga observasi proses pembelajaran untuk menilai apakah rancangan pembelajaran yang telah saya susun tersebut sudah sesuai dan apakah proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya susun. Hasil dari observasi tersebut menjadi bukti konkret bagi saya untuk mengetahui kekurangan dan juga kelebihan terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya terletak pada modul ajar yang dibuat, mulai dari hasil pemetaan peserta didik, tujuan, rencana pembelajaran, hingga asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Penggunaan pendekatan TARL digunakan agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, lembar observasi guru pamong juga mendukung hasil refleksi saya, terutama mengenai umpan balik yang diberikan. Umpan balik tersebut berisi refleksi observasi pembelajaran yang telah saya lakukan dan juga masukan yang berguna untuk mengoptimalkan dalam menyusun serta melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jadi pemahaman bermakna yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan PPL ini bahwasanya peserta didik memiliki kebutuhan dan juga karakteristik yang beragam. Adanya kegiatan orientasi dan observasi memberikan pemahaman lebih mendalam bagi saya mengenai SD Negeri Pelatan 1 Surakarta. Perubahan yang akan saya lakukan untuk kedepannya yaitu saya akan mengoptimalkan asesmen awal untuk dapat mengetahui kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Hasil dari asesmen tersebut nantinya akan saya petakan terkait dengan peserta didik dengan kemampuan rendah, tinggi, sedang, berkembang, rendah, berkembang, dan juga tinggi. Nah, nanti dan juga akan mengidentifikasi atau mengetahui
gaya belajar ataupun minat, dan juga latar belakang peserta didik. Hasil dari asesmen tersebut nantinya akan saya gunakan untuk menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode, pendekatan yang sesuai agar dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik. Saya akan melakukan inovasi pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi peserta didik, melakukan diskusi kelompok, pembelajaran yang interaktif, dan juga umpan balik konstruktif agar pembelajaran dapat maksimal. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang relevan dengan peserta didik agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai materi yang sedang dipelajari. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun guru kelas mengenai penyusunan pembelajaran yang efektif, serta akan mempersiapkan pembelajaran seoptimal mungkin untuk meminimalisir kendala ketika pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu tadi adalah refleksi pengalaman atau refleksi mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 yang telah saya susun. Eh, Itu tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan refleksi mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 dan juga mata kuliah pembelajaran diferensiasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.